Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang klaim Australia terhadap Pulau Pasir. Pemerintah Australia baru-baru ini membuat sebuah klaim di wilayah Indonesia, tepatnya di Pulau Pasir, Nusa Tenggara Timur. Klaim Australia di Pulau Pasir jelas mengagetkan, di mana Indonesia selama ini selalu menghormati kedaulatan Canberra. Australia menggunakan nota kesepahamannya dengan Indonesia tahun 1974 untuk mengklaim Pulau Pasir. Melihat Pulau Pasir yang merupakan wilayah Indonesia, masyarakat adat Timor, Rote, dan Alor naik pitam. Masyarakat di sana bahkan secara terang-terangan akan menggugat pemerintahan Australia di pengadilan, tepatnya di pengadilan Australia di Canberra. Sebuah langkah bangsa Indonesia yang harus didukung penuh oleh semua bangsa Indonesia. Ingat, kemerdekaan harus dipertahankan, di mana wujud nyata dari tindakan itu ialah menjaga kedaulatan NKRI sedari sekarang. Oke guys, kita lihat videonya di mana pemerintah Indonesia mengirim pasukannya atau TNI ke wilayah Pulau Pasir. Cekidot. Militer Indonesia punya trik jitu buat Australia angkat kaki dari Pulau Pasir. Jangan lupa guys untuk subscribe pada channel Jejak Militer, karena video yang saya bikin sumbernya dari channel Jejak Militer guys. Militer Indonesia pastilah memperhatikan tingkah pola klaim Australia di Pulau Pasir. Pulau Pasir bagian dari NKRI, maka wajib hukumnya militer Indonesia mempertahankan kedaulatan negara dari klaim Australia. Selain Pulau Pasir yang diklaim Australia, militer Indonesia juga dihadapkan dengan agresivitas Cina di Natuna Utara. Cina juga mengklaim Natuna Utara dari Indonesia. Dengan demikian, masalah klaim ini harusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Memang masalah klaim menjadi menu diplomatik tersendiri bagi Indonesia. Urusan klaim wilayah Indonesia dimulai oleh Malaysia, Sipadan, Likitan, dan juga Ambalat menjadi buktinya. Namun saat ini Malaysia mana berani mengklaim wilayah Indonesia. Militer Malaysia cupu dan ketinggalan teknologi serta tak mungkin berani lagi untuk melawan Indonesia. Masalahnya, di saat Malaysia sudah tak rewel, saudara sepersemakmurannya yakni Australia buat ulah Pulau Pasir. Bahkan menurut pemberitaan di media massa baru-baru ini, ada indikasi Australia mendirikan pengeboran minyak bumi di Pulau Pasir, di mana pelanggaran kedaulatan ini juga mesti disikapi serius oleh Indonesia. Padahal Australia melalui PM Anthony Albanese beberapa waktu lalu menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Albanese mengungkapkan jika Australia ingin menjalin hubungan erat dengan Indonesia, ia sengaja melontarkan hal ini lantaran adanya gangguan Cina di utara yang mengancam langsung kepentingan Australia. Australia ingin mengintensifkan kerjasama pertahanan bersama Indonesia, misalnya latihan Super Garuda Shield 2022, Indonesia mengundang Australia. Kemudian Australia giliran mengundang Indonesia di Exercise Pitch Black 2022. Indonesia mengirim F-16 dan juga latihan Akbar Matra Udara itu. Dalam latihan itu, Indonesia bersama negara-negara sekutu juga mempraktekkan operasi udara terpadu. Salah satunya ialah menempatkan kekuatan udara dalam waktu 1 kali 24 jam di teater Asia Pasifik. Latihan ini mungkin ditujukan kepada Cina yang menjadi ancaman bagi sekutu di Asia Pasifik. Jerman mengklaim dengan mengikuti latihan tersebut, pihaknya juga telah menguji kemampuan jet tempur untuk memproyeksikan pasukan dari pangkalan ke kawasan Indo-Pasifik dalam waktu 24 jam. Cina memandang Pitch Black 2022 sebagai upaya tersistematis untuk melawan klaim Nine Dash Line. Bagi Cina, perlu disadari dengan jelas bahwa Amerika Serikat secara delusi mengumpulkan banyak negara dan juga menciptakan berbagai pengepungan anti Cina. Dengan adanya latihan ini, setidaknya negara-negara yang kontra terhadap Cina juga dapat memberikan tekanan ke Beijing bila konflik berubah menjadi bentrokan bersenjata. Latihan militer bersama secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa kekuatan militer dapat diinvestasikan
dalam kasus terburuk yang memiliki efek memberikan tekanan pada China, kata peneliti dari Asosiasi The Asian Institute for Policy Studies di Korea Selatan, Yang Su. Sementara itu, Australia juga memang sengaja mengundang Indonesia dalam Pitch Black 2022 supaya tak condong ke China. Indonesia adalah salah satu mitra terpenting Australia. Australia akan terus melakukan latihan bersama, memberikan pelatihan militer dan juga kebijakan sesuai dengan undang-undang yang sesuai mengekspor peralatan militer ke Indonesia. Australia juga berusaha menjual peralatan militernya ke Indonesia. Mau tak mau, langkah ini dilakukan meski Australia memandang Indonesia sebagai negara pelanggar HAM. Terlepas dari beberapa masalah yang sulit, Australia telah memiliki hubungan militer yang lama dengan Indonesia, termasuk latihan bersama dan pasokan senjata. Dengan TELS, Australia juga menjual 3 pengangkut pasukan Bushmaster ke Kopassus pasukan elit Indonesia di tahun 2014. Keputusan ini memang harus diambil oleh Australia, sebab cuma Indonesia lah yang bisa menjadi tameng bagi Australia bila China mengamuk hendak menyerang Canberra. Indonesia akan menjadi sangat penting secara strategis jika terjadi konflik nyata di Laut Cina Selatan. Terkait hal itu, militer Indonesia punya trik jitu buat Australia angkat kaki dari Pulau Pasir. Apa itu? Yaitu adalah perisai Australia. Demikian kata Direktur Pusat Hukum Islam dan Masyarakat Indonesia di Melbourne University Law School, Tim Lindsay. Fokus diplomasi Australia juga memang harus ke Indonesia saat ini. Indonesia juga akan menjadi negara besar dan amat sangat penting baginya menjalin hubungan diplomatik yang intens. Setiap ancaman keamanan ke Australia yang berasal dari China juga harus melalui Indonesia, yang berarti Jakarta harus menjadi fokus diplomasi keamanannya. Namun mengingat ukuran Indonesia 273 juta orang, tidak perlu melakukan segalanya dengan benar untuk memberikan bayangan yang jauh lebih besar di kawasan ini. Pikirkan perkembangan Indonesia seperti halnya India modern dalam beberapa hal juga akan tetap lemah, tetapi akan mengembangkan kekuatan yang sangat besar dalam hal lain, kata Sam Brogeban dari Lowy Institute Australia pada 15 Februari lalu. Sam juga mengatakan alangkah bijaknya bagi Australia selalu berpihak pada Indonesia. Mau tidak mau, pertumbuhan ekonomi juga akan diubah menjadi lebih banyak kekuatan militer. Entah merasa cemas atau santai tentang kebangkitan Indonesia, toh itu akan terjadi pada gilirannya. Itu menunjukkan bahwa Australia sebaiknya tetap berada di pihak Indonesia. Luar biasa guys, kekuatan TNI kita guys. Semoga negara lain yang ingin merongrong kedaulatan Indonesia akan berpikir 1000 kali guys. Sebagai warga negara Indonesia guys, kita wajib mendukung penuh TNI kita untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia guys. NKRI harga mati guys. Kita sebagai warga negara Indonesia jangan sekali-kali guys mengecilkan TNI kita, karena TNI adalah rakyat, berasal dari rakyat. Demikian guys video yang kita saksikan bersama.
Semoga menjadi pembelajaran bagi kita bangsa Indonesia untuk lebih waspada terhadap Australia. Makanya hati-hati, TNI kita dan rakyat Indonesia wajib menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari ancaman negara asing, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, guys. See you.